Kesehatan area kewanitaan sangatlah penting. Banyak hal yang dapat terjadi jika kita tidak menjaga area kewanitaan. Sudahkah Anda menjaga area kewanitaan dengan benar? Keputihan adalah kondisi ketika lidah kental dan cairan bening keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan, kelembapan, serta melindungi organ intim wanita dari infeksi. Keputihan yang normal dapat terjadi kurang lebih 6 hari sebelum mengalami menstruasi atau di hari pertama haid. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Keputihan normal juga dapat terjadi pada wanita yang menerima rangsangan seksual, sedang menyusui, atau mengalami stres. Selain itu, keputihan normal juga bisa terjadi pada bayi baru lahir. Hal ini dapat terjadi ketika bayi terlalu banyak terpapar oleh hormon tersebut saat masih dalam kandungan. Namun, keputihan pada bayi ini umumnya akan menghilang pada bayi sekitar usia kurang lebih 2 minggu. Keputihan yang tidak normal dapat terjadi karena infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi 2 jenis, yakni infeksi tidak menular dan infeksi menular seksual. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter secara laboratorium. Keputihan yang tergolong normal merupakan keputihan yang dilihat dari cairannya, seperti keputihan yang tidak berwarna atau berwarna putih. Lalu yang kedua adalah tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Dan yang ketiga adalah meninggalkan bercak kekuningan dalam celana dalam. Dan selanjutnya memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung dengan siklus menstruasi. Sedangkan untuk keputihan yang abnormal memiliki ciri dan tanda gejala seperti yang pertama, cairan keputihan yang berbeda dari warna, bau, dan juga tekstur daripada biasanya. Dan selanjutnya, cairan keputihan yang keluar lebih banyak daripada biasanya. Dan yang terakhir adalah keluarnya darah di luar jadwal menstruasi. Dan selanjutnya, keputihan yang abnormal ini dapat juga disertai dengan keluhan sebagai berikut. Yang pertama, gatal pada area kewanitaan. Dan yang kedua adalah nyeri pada panggul. Dan yang ketiga, nyeri pada saat buang air kecil. Dan yang terakhir adalah rasa terbakar di sekitar area vagina. Yang pertama, bersihkan vagina menggunakan air hangat dari arah depan ke belakang setelah buang air kecil, buang air besar, dan setelah berhubungan seksual untuk mencegah bakteri yang dari dubur masuk ke dalam vagina. Yang kedua, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan dan jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Yang ketiga, hindari penggunaan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dari vagina. Dan yang keempat, jaga kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Dan yang keenam, ganti celana dalam dan juga panty liner secara rutin. Dan yang ketujuh, menggunakan kondom setiap berhubungan seksual dan menghindari berganti pasangan seksual agar terhindar dari risiko infeksi menular seksual. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin ke dokter setidaknya 1 tahun sekali. Jika sudah terkena keputihan abnormal, jangan melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Dan yang kedua, disarankan untuk selalu menjaga kebersihan area kewanitaan. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-kali menggunakan pewangi kewanitaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Talitha Riora. Sampai jumpa.